Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Lamadang dengan NIM 941424 Prodi Ekonomi Pembangunan kelas D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi keuangan dan perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu SSI ME. Video ini saya akan menjelaskan materi pasar uang. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, yang pertama ada pengertian pasar uang. Pasar uang adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dengan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk dipinjamkan dengan jangka waktu transaksi biasanya kurang dari 1 tahun. Pasar uang merupakan bagian dari sistem keuangan yang berfungsi untuk mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka pendek. Instrumen yang diperjualbelikan di pasar uang memiliki tingkat likuiditas tinggi dan risiko relatif rendah dibandingkan pasar modal. Selanjutnya ada fungsi pasar uang. Pasar uang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada sarana pendanaan jangka pendek, membantu perusahaan, bank atau pemerintah memperoleh dana untuk kebutuhan operasional jangka pendek. Yang kedua ada sarana investasi jangka pendek, memberikan tempat bagi investor untuk menanamkan dana sementara dengan risiko rendah. Yang ketiga ada menjaga likuiditas lembaga keuangan. Bank dapat memperoleh dana cepat ketika mengalami kekurangan likuiditas. Yang keempat, mendukung pelaksanaan kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan pasar uang untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan stabilitas suku bunga. Yang terakhir, menyalurkan dana secara efisien. Dana dari pihak yang surplus dapat dialokasikan kepada pihak yang membutuhkan. Selanjutnya ada peserta pasar uang, pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang. Yang pertama ada Bank Indonesia, berperan sebagai bank sentral yang mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Tugasnya mengatur suku bunga, mengawasi likuiditas perbankan, dan melakukan operasi pasar terbuka. Yang kedua ada Bank Umum. Bank menjadi peserta utama pasar uang, baik sebagai pihak yang meminjamkan maupun memberi pinjaman dana jangka pendek. Yang ketiga, perusahaan atau koperasi. Perusahaan memanfaatkan pasar uang untuk memperoleh dana operasional jangka pendek. Selanjutnya ada lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan yang menetapkan dana pada instrumen pasar uang. Yang terakhir, investor individu maupun institusi yang mencari keuntungan dari investasi jangka pendek. Selanjutnya ada sistem pasar uang di Indonesia. Yang pertama ada regulasi terkait. Pasar uang di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, antara lain ada Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Peraturan Bank Indonesia atau PBI, Peraturan OJK tentang pasar keuangan. Regulasi ini bertujuan menjaga keamanan transaksi dan stabilitas keuangan. Yang kedua ada regulator pasar uang, terdiri dari 3. Yang pertama ada Bank Indonesia, mengatur kebijakan moneter dan operasional pasar uang. Tugasnya menentukan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan mengatur likuiditas perbankan. Yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan, mengawasi lembaga jasa keuangan agar berjalan sehat. Yang ketiga ada Lembaga Penjamin Simpanan, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Selanjutnya ada mekanisme pasar uang. Prosesnya, pihak yang kelebihan dana menawarkan dana
Pihak yang membutuhkan dana mengajukan permintaan. Transaksi dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan. Penentuan bunga berdasarkan kondisi pasar. Dana dikembalikan sesuai jatuh tempo. Transaksi umumnya dilakukan secara elektronik melalui sistem perbankan. Selanjutnya ada instrumen pasar uang yang terdiri dari 6. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Fungsinya mengendalikan jumlah uang beredar serta sarana investasi aman. Yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SBPU, surat berharga jangka pendek yang diterbitkan perusahaan atau bank untuk memperoleh dana. Fungsinya memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang ketiga ada sertifikat deposito, produk simpanan berjangka yang dapat dipindah tangankan. Yang keempat ada commercial paper atau surat jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan besar. Fungsinya membiayai kebutuhan operasional. Yang kelima, ada pinjaman jangka sangat pendek antar bank, biasanya 1-7 hari. Fungsinya menutup kekurangan likuiditas sementara. Yang terakhir ada repurchase agreement atau repor, perjanjian jual beli surat berharga dengan janji dibeli kembali pada waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati. Fungsinya menambah likuiditas jangka pendek. Kesimpulannya, pasar uang adalah sarana penting dalam sistem keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Pasar uang membantu menjaga likuiditas, mendukung kebijakan moneter, dan menjadikan instrumen investasi yang aman. Di Indonesia, pasar uang diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK agar berjalan stabil, efisien, dan terpercaya. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.